langsung direhabilitasi. Oke, Mas Kris, ini yang menjadi pertanyaan kita, ini kan Elo sudah kabarnya kan baru kita terima kemarin, padahal sudah 4 hari begitu ada di dalam tahanan. Ini proses hukumnya seperti apa? Kok bisa 4 hari ditahan tanpa ada kejelasan statusnya? Jadi sebenarnya begini, kalau kasus narkotika itu penyidik memiliki kewenangan yang cukup panjang ya, kurang lebih 6 hari. Jadi 3 kali 24 jam pertama bisa diperpanjang 3 kali 24 jam lagi. Kami mengerti, kami juga pahami bahwa pihak penyidik punya kepentingan lain atas sebuah kasus narkotika. Misalnya begini, kalau seorang ditangkap lalu langsung diberi prinsipal, itu khawatirnya tangkapan lainnya akan kabur kan. Oh gitu. Nah, jadi mereka harus silent dulu agar apa? Agar yang lain-lain yang akan dikembangkan ini nggak kabur. Nah, jadi sebenarnya itu untuk kepentingan penyidikan. Tetapi saya pastikan bahwa pihak Polres Jakarta Selatan sudah sangat profesional dan juga memperlakukan Elo dengan cara yang humanis. Saya menyaksikan sendiri. Jadi Mas Kris ini sudah mendampingi dari sejak hari pertama Elo di... Dari hari pertama saya dampingi. Di hari Minggu itu ya? Dari hari pertama saya dampingi, diperlakukan sangat humanis, tetapi tidak berarti pilih kasih dengan yang lain, tidak sama juga. Hanya memang Polres Jakarta Selatan saya jujur apresiasi karena mereka sangat kenal menangani kasus ini. Oke, Bung Kris mungkin bisa diceritakan, karena ini kan kita agak miss gitu ya. Ini awalnya bagaimana sih bisa kejadiannya tuh Elo ditangkap, kalau kita baca beritanya kan sudah dia manggung di Bekasi, kemudian ditangkap polisi. Itu seperti apa kronologinya? Kalau kronologis kan tadi udah jelas dari rilis. Cuma memang Elo prinsipnya dia mau sembuh lah. Mau sembuh? Dia sampaikan pada saat dia ditahan pertama ketemu dengan saya, bilang, Bang saya mau sembuh. Artinya dia mau berkarir lagi nanti dengan Elo yang baru yang tidak lagi ada hal-hal yang seperti inilah. Dia sampaikan kepada saya, lalu dia juga sampaikan permohonan maaf kepada fans dan juga seluruh rakyat Indonesia karena apa? Dia sadar bahwa dia sebagai artis dia melakukan kesalahan, tetapi dia ingin berubah, dia ingin lebih baik lagi, dia ingin sembuh. Itu aja yang disampaikan saya. Oke, nah ini Bung Kris kita pengen tahu juga, apakah dari pihak keluarga sudah ada yang menjenguk? Ini dari berapa hari ditahan ini? Keluarga baru tahu kemarin seperti media juga, atau sebelumnya keluarga sudah tahu? Sudah tahu keluarga, dan keluarga sudah support ya. Bahkan orang tua sudah kita kasih tahu, kakaknya juga sudah yang menjenguk. Jadi semuanya sebenarnya sudah support dia, dan benar-benar juga dia juga nyatakan kepada keluarga dia mau sembuh, makanya kita support. Kita tunggulah dengan Elo setelah mungkin selesai menjalani kasusnya ya, rehabilitasi selesai, kasusnya pun nanti kalau sudah selesai ya kita tunggu karya-karyanya Elo yang baru. Baik, oke. Jadi kondisi Elo sekarang seperti apa? Apakah masih terpukul ataukah sudah? Elo yang pasti awal kaget ya, cuma saya rasa dia sepertinya memang sudah tahu dan mau sembuh gitu. Jadi memang sepertinya timing ini digunakan dia memang untuk sembuh. Jadi bukan seperti orang yang waduh saya nih ditangkap, enggak seperti itu. Makanya dia sangat kooperatif sehingga dalam pemeriksaan pun tidak ada perdebatan. Saya mendampingi, tidak ada perdebatan. Dia akui semua itu dengan gentle ya. Sebagai seorang laki-laki saya bilang ya dia laki banget mengakui itu semua. Dengan tanpa enggak, saya enggak, ada kan yang seperti itu, tapi ini enggak, dia akui semua, ya dia tanggung jawab dan prinsipnya dia bilang saya mau sembuh, saya mau masuk dari proses hukum ini, saya mau masuk rehabilitasi. Dari dijelaskan Elo, apa yang membuat dia bisa terjerat narkoba begitu? Apakah karena pergaulan? Memang pembahasannya tidak pernah sampai di situ, kenapa sampai enggak, tapi analisis saya pribadi memang lingkungan nggak bisa berbohong ya, bahwa musisi yang disampaikan juga Pak Buas juga saat ini ada indikasi bahwa di dalam lingkungan artis ini ada pihak-pihak yang mungkin menjadi penggerak gitu loh. Jadi memang ini artis untuk racunin pakai narkoba itu banyak artis jadinya. Oke, baik Bung Kris. Jadi ada pihak-pihak yang seperti itu. Oke, baik Bung Kris, terima kasih banyak atas keterangannya. Salam buat Elo ya. Terima kasih. Senang banget ya Elo rehabilitasi karena memang sesuai Undang-Undang tahun 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memang harus melewati 2 tahapan rehabilitasi baik medis maupun rehab secara sosial. Oh gitu. Itu yang nanti yang membuat Elo bisa lebih tough ketika sudah keluar untuk kembali lagi ke masyarakat. Karena memang nggak bisa diobatin dan nggak bisa dinasihatin secara kekeluargaan, harus medis dan harus secara sosial juga. Nah ini Helsi, ngomong-ngomong kan sebelumnya ketua SAN itu adalah Preti Asmara. Kamu sudah pernah menjenguk Preti, kita pengen tahu seperti apa kabarnya Preti? Pada waktu beberapa hari setelah Preti ketangkap, kita datang ke sana, kita besuk ke Polda waktu itu ya.
Kondisinya memprihatinkan lah, pastinya dia shock, dia malu juga pasti karena dia kan pada saat itu masih menjadi ketua SANI. Terus juga keadaan membuat dia nggak bisa mengambil keputusan yang tepat menurut dia pada saat itu. Nah, sekarang gimana? Sekarang sudah jauh lebih tenang sih, Udah jauh lebih tapi yang sangat membuat saya miris terutama berita terakhir kayaknya belum ada dari keluarganya Preti kalau nggak salah yang membesuk ya. Kalau yang saya dengar terakhir gitu, Kalau tidak salah, ya. dan itu membuat kita semua teman-temannya, sahabatnya makin prihatin karena ternyata biar gimana pun juga dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman penting, terdekat sangat penting sekali untuk menguatkan mentalnya dia. Dan itu memang sangkaan untuk Preti kan agak cukup berat gitu ya, bila dibandingkan dengan yang lain. Aha. Ya. Bagaimana dan itu memang sangat disayangkan sekali. Benar-benar kita speechless, nggak bisa ngomong apa lagi. Preti, oh God, ya ampun nggak bisa begitu. Selalu banyak pertanyaan-pertanyaan dan tapi itu akhirnya menggambarkan pada kita semua bahwa memang ternyata ketika orang sudah terjerat narkoba, mohon maaf kalau nggak salah Preti itu sebelumnya 2 tahun yang lalu sempat, tapi udah sembuh, udah nggak mau pakai lagi. Tapi ternyata di tahun ini dia terkena kasusnya begini. Artinya narkoba ini nggak bisa loh disembuhkan secara instan, nggak bisa loh disembuhkan kalau lingkungan, kalau keluarga tidak mendukung. Karena apa ya, keinginan-keinginan sugesti-sugestinya tuh jadi terlalu kuat. Nah makanya rehabilitasi di BNN, baik di BNN tingkat provinsi maupun BNN tingkat kabupaten itu seharusnya dilaksanakan. Karena 6 bulan. Yang standarnya ya 3 bulan rawat inap, 3 bulan rawat jalan. Oke, jadi sekali lagi pesan dari Ketua SANI adalah untuk teman-teman artis, semua masyarakat awam yang barangkali keluarganya ada yang terjerat narkoba itu bisa dibawa ke BNN untuk menjalani rehabilitasi dan kerahasiaannya dijamin. Gitu. Kalau pengen tahu lebih, hubungi Helsi. Oh iya. Bisa lihat nomor telepon saya di Instagram Helsi_Herlinda, HELSI_Herlinda. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Helsi. Terima kasih loh buat keterangannya Ibu. Ya, aduh apalagi banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Harapannya terakhir Elo urusannya selesai, tutup buku artis-artis, kita hidup lebih sehat, hebat dan terhormat. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat kalau tamu kita satu lagi ini ada kabar apa. Kita lihat profilnya berikut ini. Feby Palwinta lahir di Jakarta 3 Agustus tahun 1996. Karirnya dimulai dengan mengikuti ajang kontes menyanyi ibu dan anak dan kemudian ia bermain dalam sinetron Artis Sahabat bersama Yuki Kato dan Stephen William. Feby sendiri saat ini tengah berkuliah di jurusan hukum dan berambisi untuk lulus cum laude. Bicara soal asmara, di tahun 2014, Feby sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Randy Pangalila, namun hal itu dibantahnya. Maret 2016, Feby malu-malu mengakui jika dirinya dan Rian tengah berpacaran. Lepas dari Rian, Feby menggandeng Rizky Febian, anak dari komedian Sule. Kisah cinta Feby dan Rizky ramai diperbincangkan karena keduanya tampak tertutup menceritakan kisah mereka. Hampir setahun menjalin asmara, mereka diberitakan putus ketika foto-foto kemesraan Rizky dan Feby lenyap dari akun Instagram Feby. Setelah berpisah, Rizky dikabarkan telah menggandeng pacar baru dan Feby dikabarkan saling berbalas puisi dengan Umay di Instastory Instagram. Namun lagi-lagi hubungan Feby dan Rizky kembali diperbincangkan ketika bulan Juli lalu mereka berangkat umroh bersama. Mengapa tiba-tiba Feby dan Rizky berangkat umroh bersama? Lalu ada hubungan apa antara Feby dan Umay? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang kita ada Feby Palwinta yang sudah di request bertahun-tahun dari oleh serius, Kak, Feby Palwinta dong, ada di tag kamu kan ya, mereka banyak sekali pengen tahu tentang kamu. Apa kabar sih Feby? Alhamdulillah baik Kak. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Kemarin habis selesaiin stripping, terus sekarang ya lagi sibuk liburan-liburan aja. Kan udah puyeng kan kemarin stripping kuliah gitu kan. Jadi, sekarang kuliahnya lagi libur kebetulan. Jadi masih bisa jalan-jalan dulu. Oh, ini udah kapan? Kan kamu katanya pengen kalau kuliah selesainya cum laude. Amin. Pengennya sih kayak gitu tahun depan nih udah lulus. Oh, tahun depan udah luar biasa banget sih. Ya ampun. Oke, baik. Sekarang kita lihat ini update rumpifikasi artikel ya buat Feby Palwinta. Kita mau klarifikasi berita-berita di luar sana langsung sama orang yang kita tanya. Apa tuh?
ada acara ulta Feby Palwinta Baim Bong dipertanyakan. Ada di acara ulta ya. Kalau ada lajang lapuk macam Baim Bong. Ada di acara ulang tahunnya seorang gadis cantik mau bertanya-tanya. Ada apa? Kita akan bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Rame banget ya, penontonnya kan ada 5.000 penonton. Oke, langsung. Ini kalau ada Baim Bong ya, aku suka penasaran. Tapi kita lihat dulu artikel yang satu ini, coba kita lihat. Ada artikel beda lagi loh, yang ini bunyinya adalah dikabarkan memiliki kedekatan. Umay Syahab punya panggilan manis untuk Feby Palwinta. Perasaan banyak amat ya. Makanya Baim ini Umay. Itu ya kita pengen tahu. Jadi yang mana sebenarnya, Fe? Ya ada. Aduh, Kalau mau Umay ini apa sih sebenarnya kalau mau Umay? kalau Umay kan emang apa syuting bareng, Oh, syuting. pacar sama dia. Kalau Umay kan syuting bareng, terus habis itu di sinetron itu juga ceritanya aku sama dia pacaran lah, saling Oh. suka. Jadi kan kita harus ngebangun chemistry Oh, iya, dong, iya, iya. sering ngobrol segala macam. Cuman kadang-kadang fans datang ke lokasi, potret, jadinya Dari berita. gitu. Jadi fans itu sering datang ke lokasi motret-motret terus mereka upload Kalau gitu. itu Jangan-jangan ya. Tapi kan kalian berdua kan sering tuh balas-balasan puisi di Instastory. Enggak ya? Enggak ya? kok. Enggak balas-balasan. Paling komen-komenan Instagram. Heeh. Ya semuanya juga gitu sih. Oh gitu. Tapi Teman-teman. Umay ini orangnya kayak apa sih menurut kamu? Menurut seorang Feby, Umay. Oh, dia mah jahil banget. Oh dia jahil orangnya. Ibaratnya lelaki terjahil 2017 tuh Umay Syahab lah. Umay, apa contoh kejahilan yang pernah dia lakukan? Aduh, banyak ya. Kita Banyak. lagi nonton misalnya bareng-bareng nih sama kru rompes ya semuanya. Terus dia tiba-tiba bisa tuh nyolek orang di depan yang masih kecil-kecil SMA, SMP. Terus habis itu kayak ngeliat ke belakang. Ya kita yang udah ibaratnya udah pada tutup, apalagi kayak Bani segala macam kan lagi heboh banget sama fans-fans cewek kan. Jadi kita nggak bisa nonton, bolak-balik ngeliatin, gitu kan jalan-jalan kayak gitu. Oh iya, pokoknya dia. Jadi di satu set itu dialah yang paling Jahil. jahil. Oke, Jahil. next sekarang kita lihat. Kalau Umay sekarang itu udah punya cewek belum sih Umay? Oh nggak tahu deh, kayak punya sih. Oke, punya. Oh, punya. Nggak tahu. Maaf ya Mai. Siapa yang paling sering datang ke pacar siapa yang sering datang ke lokasi syuting memantau? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini suka jemput-jemput gitu nggak ada. Nggak ada. Kayaknya waktu itu kita pada single semua deh. Oh, waktu itu pada single semua waktu itu ya. Waktu ini Semuanya. Oh, waktu ini udah ada. Oh nggak tahu juga. Emang Cafe ini the best ya, mancingnya itu the best loh. Iya, kan waktu itu sama waktu ini beda. Oke, next artikel coba kita lihat. Set. Nah, di acara Ulta Feby Palwinta Baim Bong dipertanyakan netizen. Memang dia tuh emang selalu mencurigakan kalau Baim Bong itu. Iya emang ya. Kok ini tiba-tiba bisa ada di ulang tahun kamu? Oh dia emang udah kenal sama aku udah lama kak. Jadi aku undang dong, kan kenal, masa nggak diundang? Iya, aku ulang tahun aku nggak pernah undang dia. Ya diundang aja, undang. Hah? Undang aja. Tunggu. Dia pernah deketin kamu nggak sih Baim Bong ini? Dia Baim Bong. Tanya aja sama Baimnya. Aduh, ayo kita tanya sama Baim. Jangan juga. Aduh nggak komen deh Baim deh. Baim ya? Pasti dia sering menebar-nebar ini deh, rayon-rayon gombal Oh gitu. dia emang sering gitu ya? Setahu aku begitu. Jadi, enggak maksudnya kenal itu kamu kenal sama dia pernah satu lokasi syuting sama Baim? Enggak, emang kenal gara-gara aku punya teman aku juga teman dia, jadinya kenal. Oh gitu. Terus dia kasih kado apa waktu kamu ulang tahun? Hah? Kasih kado nggak? Aduh tanya Baim aja deh kak. Tanya Baim aja. Ada nggak kadonya? Tanya Baim. Apa dia datang hanya dengan tangan hampa? Tapi kalau biasanya kalau dia datang Kak Ros coba call Baim dong. Enggak dong, jangan dong. Jangan. Jangan dong. Mohon maaf Bu, ternyata aku nggak punya temennya Ya bagus, alhamdulillah ya Allah. Baim. Berapa sih nomor teleponnya Baim? Gak ada yang tahu Kak Ros. Oke. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Kamu punya teleponnya Baim Aku nggak? nggak ada, kebetulan handphone aku lobet. Jadi aku bingung deh nelfonnya. Oh, Kak, oke. Umay tadi adalah orang yang paling jahil Nah, dia tahun jahil. 2017. Kalau Baim orangnya kayak apa? Oh dia juga jahil juga. Pokoknya aku ketemu cowok-cowok yang jahil-jahil gitu. Aku Kamu bingung. suka sama cowok yang jahil apa gimana? Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak sih. Enggak sih. Jahilan mana Umay sama Baim? Umay sih the best. Umay Dia tuh the best. bisa bikin orang dari lagi senyum-senyum nih sama teman-teman tiba-tiba langsung kayak ini orang nyebelin banget, pengen kayak dipites gitu loh. Kalau Baim jahilnya? Kalau dia jahilnya jahil nyebelin. Si Umay.
Dua-duanya sih nyebelin. Dua-duanya. Jadi bingung juga membedakannya. Kalau gimana. Bain? Oh, kalau dia mah misalnya aku pakai makeup. Terus ketemu dia. Hal pertama yang dia lakuin pas ketemu aku cuma gini. Ih, pakai makeup di depan orang banyak dong. Itu bener banget makeupnya itu begitu. Karos kan nyebelin ya. Tapi kan dia suka ini nggak datang terus bawa mie, bawa mentega, bawa Kan gado-gado. promosi. Bawa gado-gado gitu. Promosi yang nggak gado-gado juga. Apa, mie? Mie. Jadi aku suka buat mie kan. Kamu pernah dibawain mie-nya dia? Dibuatin. Dibuatin? Udah kamu langkain 3 kali belum? Oh iya, takut ya ada ininya ya. Aduh, sumpah aku baru besok kalau aku dibuatin aku langkain dulu. Oke, next artikel coba buat Feby. Apa artikel punya? Umroh bareng Rizky Febian dan Feby Palwinta balikan. Nah, ini kita mau tanya. Ini gimana ceritanya kalian bisa umroh bareng? Apa emang udah lama? Rencananya udah lama kah? Enggak sih, sebenarnya baru itu cuman emang keluarga dia sama keluarga aku kan emang udah deket banget kan. Jadi aku pun kalau sama keluarga dia emang udah kayak keluarga aku sendiri. Jadi pas ditawarin kayak teh ayo ikut yuk sama mama umroh segala macam, emang pertamanya agak mikir sih kayak aduh gimana ya ikut apa enggak. Cuman emang ya nggak tahu lah antara mama Nita, mama aku dan mamanya Iki pokoknya berbincang-bincang akhirnya ya udah dibolehin. Oh, jadi mereka itu di belakang mengatur rencana Iya, gitu? mereka udah berbincang boleh nggak nih teteh ikut bla bla bla. Ya udah akhirnya Akhirnya berangkat pergi lah. dari belakang. Tapi agak aneh nggak di sana ketemu Iki lagi? Gitu. ya gitu Karol. Enggak biasa aja lah. Maksudnya aku juga nganggap Iki juga kan udah yang biasa aja. Terus habis itu juga udah nggak canggung. Di sana juga kita kayak ngobrol, ngomong-ngomong bercanda-canda gitu juga sih. Apa hal yang apa ya? Kalau biasanya kalau kita pergi ke umroh itu kan ada sesuatu yang menakjubkan atau pengalaman pribadi yang beda gitu ya kamu alami. Ada nggak sih kayak Ada gitu? lah. Apa? Ada lah. Oh, ada. Ada lah Karol, aku bilang kan ada pokoknya. Ada sesuatu yang kamu alami gitu. Tapi nggak bisa diceritain. Nggak bisa. Jangan dong. Berkaitan sama Iki kah? No comment deh. Pertanyaan mancing. Apa? Doanya waktu itu kamu pingin banget kamu panjatkan di depan Banyak apa? sih, banyak banget doanya mah kalau disebutin. Cuman kalau yang utama mah yang penting aku sukses, aku bisa ngebanggain orang tua aku, itu dulu lah yang utama. Apa sih menurut kamu yang bisa membanggakan orang tua kamu? Kayaknya ngelihat anaknya sukses juga udah bangga, ngelihat anaknya nggak gimana-gimana ya, maksudnya nurut lah sama orang tua, sesuai dengan harapan orang tua, mereka juga pasti bangga sih. Oke, bangga. Oke, coba kita lihat. Ini ada apa nih? Apa lagi? Sebuah tayangan. Tayangan tentang laki-laki berikut ini berkomentar tentang dirimu. Siapakah dia? Kita lihat yang dekat. Siapa? Bahwa kamu itu putus sama Feby Palwinta karena kamu tidak kuat mengikuti gaya hidup Feby Palwinta. Fitnah. Jadi kenapa? Kamu yang diputusin ya? Enggak, aku yang Ah, dia yang mutusin. Mutusinnya gimana, lewat telepon atau langsung? Ayo. Jawab lu. enggak lewat chat. Oh, lewat chat. Ya Allah, dia lagi. Udah lama ya. Kalau sama dia gimana hubungannya? Kan kamu sempat satu judul juga. Iya, malah deket, temenan biasa aja. Oh, Kayak sama dia? ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama dia. Terus habis itu kadang-kadang main game, kan sekarang lagi musim Mobile Legend ya. Mobile Legend. Mobile Legend. Jadi kita main tuh bareng-bareng tuh semua. Ya udah seru-seruan aja. Termasuk sama dia. Kalau Ryan Wijaya di mata kamu, dia tuh orangnya kayak apa? Oh, dia baik, nggak jahil sih, nggak sejahil Uma ya. Apalagi dia baik sih, baik aja lah komennya. Baik aja, titik. Jadi kenapa kamu putus sama dia? Ya baik aja. Langsung gitu. Iya. Iya, belum jodoh. Oke, Iya, belum next. jodoh. Ini ada kalau ini satu lagi. Ini siapa? Seorang cowok lagi. Siapa Laki-laki lagi? berkomentar Ya Allah, tentang siapa dirimu. lagi? Siapa? Coba kita lihat yang berikut ini. Bukan. Berikut ini, coba kita lihat. Ini apa ini? Lihat foto mantan ya. Ini yang paling kanan salah ini. Kanan siapa sih? Feby Palwinta. Alah. Kamu sama Feby Palwinta? Ya ampun, kita temenan. Oh, temenan banget. Oh, temenan banget. Oh, nggak pernah ada. Nggak ada, Nggak sumpah. pernah, iya. Swear. Nggak ada serius. ya, nggak ada ya. Ini provokator nih. Tahu nggak Mas Randy lagi di sini, dia ngechat aku, Fat, kenapa ada nama lo di mantan gue, kata gitu. Hah, sejak kapan gue jadi mantan lo? Gitu loh.
Gila, nggak aku ada ya? nggak mungkin sama dia juga. Gila, koplak-koplaknya dia aku udah tahu, Kak Fen. Jadi nggak mungkin kalau sama. mungkin. Karena kamu sudah tahu semua. Udah tahu. Randy tuh Tahu rahasia-rahasia dia. tahu. Ren, maaf ya. Apa kebiasaan buruknya Randy Pangalila? Aduh, dia kayak banyak ya kebiasaan buruknya ya. Dia suka jahilin orang. Aku nih, aku kan nggak tinggi-tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya lagi cover berdua sama dia, dia tuh udah nyiapin sandbag. Fat, lu pakai sandbag dulu deh. Kesel kan, Suka Kak nyela Fen? ya berarti Nyela, dia. Nyela mulu kerjanya. Padahal dia Padahal dia juga pendek. Emang Randy emang the best kalau nyela orang. Jadi kamu sama Umay temenan? Temenan aku. Sama Randy temenan? Sama Mbak Imwong? Ya temenan. Oh temenan Masih, juga ya? masih temenan. Sama Iki udah temenan? Temenan. Jadi sama siapa dong kamu Aku sekarang? mah karir dulu aja lah, kuliah dulu. Oh sekarang lagi karir dulu aja? Oke baik. Nah sekarang kalau Mbak Aim pengen banget ditelepon sama Feby katanya Bohong banget. Enggak. tadi. Ya serius Mbak Aim maunya gitu? Enggak bohong. Serius. Bohong ya kan? Ya mungkin coy. Gimana kita buktikan? Kita buktikan apakah Mbak Aim bohong atau enggak? Aduh handphone aku baterainya lowbat deh. Ya udah, kasih nomor Mbak Aim ke sini. Jangan. Kafen. Ya Allah tolong. Kasih nomor Mbak Aim ke sini. Lalu aku yang telepon. Untuk kita membuktikan sebenarnya produser aku benar atau bohong. Berapa nomor teleponnya? Kasihan tau dia lagi syuting. Jadi Mbak Aim, aduh Mbak Aim mah. Masa sih Mbak Aim lagi syuting? Paling dia jadi lagi ini bikin video jadi MJ. Hah? Berapa sih? Tunggu. Aduh ya Allah. Mau pulang. Nah, oke kita telepon Mbak Aim. Mbak Aim, aku yang nelfon nih Mbak Aim. Nomor yang Anda tuju tidak dapat. Alhamdulillah. Rese banget Mbak Aim. Ya udah kalau gitu kita ganti ke cowok yang satu lagi ini ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Hasil Opa Jakarta kembali lagi. 너 아닌 척하지 마 눈에 Lee Jung Hoon, penyanyi sekaligus aktor asal Korea ini lahir di Seoul, Korea Selatan 21 Juli 1986, mengawali karir di Indonesia di tahun 2011 dengan membentuk boyband Hits bersama Ferdinand Kartiko dan aktor Irwan Chandra. Di tahun 2013, Hits dinyatakan bubar, salah satunya karena konflik antara Lee dan Irwan Chandra. Irwan sempat menuduh Lee sebagai orang ketiga retaknya rumah tangga Irwan bersama Moa. Setelah Irwan dan Moa bercerai di tahun 2012, Lee dan Moa pun berpacaran hingga kini. Setelah bubarnya Hits, Lee sempat jatuh miskin karena harus mengganti rugi atas pembatalan kontrak kerja Hits. Lee sempat patah semangat dan berniat kembali ke Korea. Namun di tahun 2013, Lee kembali berusaha bangkit, menggait Tika Ramlan, mantan personel Titu, dan mengeluarkan single berjudul Tuk Buatku Kembali. Kini Lee tak hanya bersolo karir, tapi juga merambah dunia seni peran dan juga komedi. Benarkah karena sepi job, Lee membuat peruntungan dengan mencari penghasilan membuat vlog di YouTube? Dan mengapa setelah hampir 5 tahun berpacaran, Lee belum juga melamar Moa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Ruby No Secret. 척하지 마 눈에 보이지만 넘어가는 걸 What did you do yesterday Oke, baiklah. Sudah ada Lee Jung Hoon. Kok cowok-cowok yang teriak otak gigit lo? Bahasa Indonesia kamu sudah semakin bagus ya? Ya, saya cari uang semakin banyak. Lancar ya, karena bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah bisa nggak? Kumadamang, Rumah Adamang, terus apa lagi? piye kabare, Piye kabare? ikono, itu mana tuh? Ikut yo, itu ikono. Itu bahasa apa? Bahasa apa? Manado. Bener, Manado. Oh, Manado. Iya. Oh ya, udah, cuma itu aja. Terus, apa lagi? Apa kareba? Apa kareba? Apa gara-gara? Udah gitu doang. Ya, itu aja sih. Oke, sekarang kita lihat update postingannya Lee Jung Hoon. Ini Lee Jung Hoon kemarin itu banyak diserang oleh haters. Coba kita lihat postingannya Lee Jung Hoon. Set. Oh, ini dia. Kamu ada banyak haters suka berkomentar jelek ke kamu ya. Tapi kamu selalu membalas begitu. Ya maksudnya ke saya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang mereka balasnya ke anak ke Moa gitu. Itu Bisa ya. muka anak kamu kayak Apa gitu? video, Aduh, gitu kayak yang kasar-kasar banget gitu. Jahat banget sih. Makanya saya marah sampai saya cari gitu. Kamu cari? Iya. Ketemu gak? 8 orang Semarang. Oh ya sorry ya Semarang ya. Itu orangnya memang di situ. Terus kamu apain? Terus saya bilang saya mau bawa kasus. Dia bilang minta maaf ya udah. Oh, enggak, ini kamu cari itu bisa ketemu. Iya. Orangnya di Semarang. Pada saat kau di Semarang ngobrol sama dia gimana? Lewat DM atau? Saya telepon kantornya. Dia ternyata bekerja salah satu kantor. Oh gitu. Hebat. Kantor bermotor. Gitu. Kamu gimana caranya bisa menemukan orang itu? Saya suruh orang cari.
Suruh orang Ya cari. cari pakai IT gitu cari dapat. Oh bisa? Bayar berapa? Bayar berapanya cicilan 12 bulan. Ternyata bisa begitu ya? Bisa. Jadi bagi-bagi yang di rumah yang haters silakan komentar, nanti aku cari lo, tak gigit lo. Tapi ya selama kok jelekin saya, memang saya jelek kok. Nggak Saya apa-apa, sadar. nggak apa-apa. sampai anak. Jangan bawa-bawa anak dan juga Moa. Betul. Moa nggak apa-apa sih, biar dia eksis juga nggak apa-apa lah. Moa ini laki-laki nggak bener ya. Coba kita bahas apa sebenarnya arti Moa dalam kehidupannya Lee Jong Hun. Selain berikut yang kemana-mana, tetap di Ruby. Oke, baiklah. Feby, Palwinta, dan Lee Jong Hun. Duduk kali. Kamu udah tahu ya kalau di sini aku tanya kamu harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau Boleh jawaban selain itu? nggak bisa harus itu fitnah atau fakta kepada Feby Pauline? Astagfirullahaladzim, gue deg-degan amat nih. Bahwa kamu itu sempat disebut sebagai preman Tanah Abang oleh pembawa acara. Karena waktu fashion show kamu itu jalannya kaku banget. Fitnah atau fakta? Fakta. Emang kamu orangnya tomboy banget apa? Aku nggak bisa jalan kayak cewek banget Begini-begini gitu. itu siang-siang itu nggak Iya, bisa. jadi kalau misalnya aku jalan tuh bener-bener kayak cowok gitu, Kak. Jadi orang kalau misalkan Coba jalan gini. kayak gitu juga. Kayak gitu juga. Jadi orang tuh mikirnya kayak inilah preman Tanah Abang. Jadi gitu. Ini duduknya aja lihat tuh kayak Sorry, maaf. Oke, fitnah atau fakta Lee? Kalau kamu itu dulu Iya. sempat selalu mengandalkan nasi kotak setiap syuting untuk ngirit. Kadang kalau ada sisa kamu bawa pulang. Fitnah atau Iya, itu fakta 100%. Fakta 100% Iya, itu ya? kalau saya sekali syuting gitu, jarang-jarang syuting, terus saya dapat syuting satu gitu, biasanya bawa pulang 4 nasi kotak gitu. Loh, untuk pagi siang malam. Oh gitu, Iya. itu serius Lee? Serius? Kamu menu nasi kotak apa yang paling kamu suka banget ya? Kalau ada itu kayaknya berkah banget itu. Ada ayam, Ada yang terus ada sayur, Heeh. terus ada kerupuk. Oh, udah. Kadang-kadang nasi kotak yang kurang ajar itu nggak kasih kerupuk gitu. Oh. Bikin emosi jiwa. Gitu. Oh. Ini sebenarnya orang Korea atau orang Saya orang Keroya. Keroya. Fitnah atau fakta? Oli lagi. Oli lagi, Fitnah atau ya. fakta Li? Bahwa sebenarnya kamu sama Moa itu sudah menikah. Tapi kamu belum mempublikasikan karena takut diserang haters. Fitnah atau fakta? Siska, namanya Siska. Makasih ya Siska. Enggak. Belum menikah belum. Nunggu apa? Nunggu kumpulin uang dulu. Iya. Soalnya dia Moa itu bilang aku mau merit tapi aku nggak mau bayar. Oh. Maksudnya apa? Suruh aku yang bayar bukan? Suruh endorse. Apa sih? Apa? Suruh endorse? Ya semuanya terima endorse. Saya bilang cuma satu. Sayang, aku ini bukan artis terkena, endorse nggak masuk-masuk. Coba kita umumkan. Tolong ya buat Anda yang memiliki produk Lee Jong Hun mau menikah, tolong yang mau endorse hubungi Instagramnya Lee Jong Hun. Iya. Nanti kalau kamu dapat ingat ya, aku eksklusif ya. Liputan ya, benar ya. Beli apartemen. Fitnah atau fakta Feby Paulinta? Bahwa kamu ini sekarang ini udah paling anti banget yang namanya kalau sampai ada cinta lokasi, karena kamu masih terasa gitu pedihnya putus cinta dari Iki. Fitnah atau fakta? Fakta. Apa ya? Kalau nggak mau cinta lokasi sih fakta, tapi kalau misalnya gara-gara trauma gara-gara Iki mah enggak. Itu fitnah. Kak. Itu fitnah ya? Fitnah. Oh jadi bukan. Kalau udah sama Iki udah move on. Udah. Padahal kamu dibikinin lagu kan? Apa tuh? Berada Apa tuh? di balik kayak. Sekarang kita telepon yang satu lagi aja nih. Siapa? Ya Allah, tolong deh. Ini kalau ini kita suruh nyanyi dia. Coba dia bisa nyanyi nggak? Mau telepon sekarang ya? Ya Allah, jangan diangkat ya Allah. Tadi diangkat aku telepon, kenapa sekarang nggak Oh, diangkat? dia tahu. Pak Im. Dia tahu timingnya. Baik. Jadi dia nggak mau ngangkat sekarang. Udah diangkat, udah. Halo? Halo Pak Im? Halo? Pak Im?
Oh sebentar, dia lagi teh. Kalau gitu kita akan kembali selain satu ini tetap di Ruby. Oke, Mbak Im Wong. Udah Oke, kali, baiklah. Kak Fen. dia Mbak Im Wong kita nggak jadi telepon, tapi dia nanya, dia malah kepo. Feby bilangnya apa? Jadi ada apa antara Feby dan Mbak Im Wong? Nanti akan kita bahas kelanjutannya. Kita tunggu saja ya. Oke, Ya, baiklah. ya. Di Junhun, Ya. jadi kapan kamu mau nikah? Saya doain aja tahun ini. Amin. Pokoknya cicilan mobil yang pertama udah lunas baru. Oh ya, amin. Amin. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Feby nanti main-main kesini lagi ya. Kalau diundang sama Mbak Im ya, oke ya? Jangan dong. Jangan Oke. dong. Buat Anda semua jangan lupa ya nonton program baru Trans. Judulnya adalah Semua Bisa Masak. Itu bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12.30 ya. Semua bisa masak. Aku pun bisa masak ya kan? Nggak percaya ya? Muka aku nggak kelihatan kalau bisa masak. Ada apa lagi? Berapa lagi? Oh ada acara. Udah itu aja. Oke baiklah kalau begitu. Ini kan hari Jumat ya. Sabtu Minggu nonton Semua Bisa Masak. Senin sampai Jumat ketemu saya lagi Kak Ros di acara Ruby.